Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nabi Nanda dengan NIM 2308 Perkenalkan, nama saya Muhammad Naif dengan NIM 2308 Nama saya Bukhari dengan NIM 2020. Ini kami dari kelompok 5 ingin mengerjakan tugas kelompok mata kuliah penanganan cedera olahraga, yang mana kami mendapatkan penanganan cedera pelantar faskia. Langsung saja ke videonya. Oke, jadi sebelum masuk ke dalam video penanganan dan penjelasan apa itu pelantar faskia, di sini saya sedikit menjelaskan apa itu cedera pelantar faskia. Jadi pelantar faskia adalah pita jaringan ikat kuat yang membentang dari tulang tumit ke pangkal jari. Yang mana cedera pelantar faskia ini sering terjadi pada atlet-atlet maraton, sepak bola, basket, dan juga voli, yang mana itu dapat terjadi karena sering adanya terjadi loncatan-loncatan dan juga lari yang terlalu lama, dan juga bisa karena juga faktor jalanan yang tidak rata atau lapangan tidak rata ataupun sepatu yang terlalu tipis sehingga menyebabkan pelantar faskia atau bagian tumit hingga pangkal jari mengalami cedera atau ketegangan atau juga radang. Panggil aku pelari culture, panggil aku pelari culture, panggil aku pelari konten. Gak apa-apa pes keong, yang penting gayaku paten. Baru mulai lari langsung beli plat karbon biarnya. Oke, yang pertama di sini untuk langkah yang pertama, apabila ada seorang atlet lari atau pelari antusias yang sedang mengalami pelantar faskia, langkah yang pertama langsung dihadapi oleh kita atau yang ditangani oleh kita seperti yang dilihat pada video berikut ini. Untuk langkah yang pertama, kita harus memindahkan atlet tersebut ke tempat yang lebih aman atau tidak banyak halayak ramai. Setelah dipindahkan ke tempat yang lebih sepi dan tidak banyak halayak ramai, langkah yang kedua yaitu kita harus membuka sepatunya dan melihat kondisi kaki yang terkena pelantar faskia. Setelah kita cek, langkah berikutnya kita harus mencari alat yang mensupport untuk bisa menahan atau menetralisir bagaimana rasa sakit kaki tersebut bisa sedikit direda. Kita bisa menggunakan salah satu kain yang dipakai pelari untuk mengelap keringatnya sebagai bentuk tekanan agar rasa yang sedang dialami tidak terlalu rasa sakit. Oke, langsung saja kita belibetin atau kita ikat di bagian yang terasa nyeri di bagian telapak kaki dari tumit hingga ke pangkal jari. Oke, setelah kita ikat di bagian yang terasa nyeri pada bagian tumit hingga pangkal jari, setelah ini atlet lari bisa kita antarkan ke rumah sakit atau kita antarkan pulang untuk bisa mendapatkan penanganan yang lebih tersedia atau yang lebih baik. Oke, mungkin video tadi atau video yang sebelumnya kita lihat itu adalah salah satu penanganan pertama apabila seorang atlet lari atau pelari antusias mengalami cedera pelantar faskia. Oke, setelah kita menjelaskan penanganan pertama yang dialami oleh atlet running atau pelari antusias yang kita lihat sebelumnya, kita juga dapat melakukan metode penanganan olahraga, yaitu menggunakan metode PRICE, yaitu adalah protection, rest, ice, compression, dan elevation.
Oke, untuk yang pertama yaitu protection, kita bisa menggunakan sepatu yang beroutsole lebih tebal ketimbang outsole yang lebih tipis untuk menetralisir atau meminimalisir terjadinya cedera plantar fascia. Karena salah satu alasan kenapa atlet bisa mengalami cedera plantar fascia karena sepatu yang dipakai itu beroutsole tipis, tidak beroutsole tebal. Nah, yang kedua yaitu ada rest atau istirahat. Untuk atlet yang mengalami cedera plantar fascia dapat mengistirahatkan kakinya atau kegiatannya atau pekerjaannya untuk bisa mengembalikan kesembuhan kakinya agar bisa beraktivitas seperti sedia kala. Yang ketiga ada ice, yaitu mengompres dengan batu es. Seorang atlet yang mengalami cedera plantar fascia dapat melakukan kompres menggunakan es pada bagian yang mengalami plantar fascia, yaitu di telapak kaki, dengan kurun waktu 10 hingga 15 menit yang dilakukan sebanyak 4 kali hingga rasa yang dialami cukup membaik. Yang keempat yaitu ada compression atau kompresi. Kita bisa menanganinya dengan membalut cedera plantar fascia tersebut dengan perban elastis ini. Yang kelima yaitu elevation atau ditinggikan. Ketika atlet sudah melakukan semua metode tersebut, maka yang terakhir adalah elevation, yaitu meninggikan kaki yang cedera. Kurang lebihnya yaitu di atas seatas dada. Atlet bisa menggunakan bantal atau benda-benda agar kaki tersebut bisa ditinggikan. Jadi setelah atlet lari melakukan metode pemulihan menggunakan metode Price, atlet harus melakukan yang namanya masa pemulihan agar atlet dapat berolahraga kembali seperti sedia kala. Bagaimana cara pemulihannya agar atlet kembali bisa berolahraga? Yaitu dengan melakukan jalan-jalan santai menggunakan telapak kaki seutuhnya dan juga menggunakan sendal ataupun sepatu yang cukup tebal agar menetralisir rasanya sakit yang terjadi pada telapak kaki oleh cedera fascia, plantar fascia. Plantar fasciitis adalah peradangan yang terjadi pada bagian telapak kaki, yaitu adalah jaringan yang membentang dari pada bagian ujung tumit sampai pada bagian dari ujung-ujung jari kaki. Kondisi ini biasanya menyebabkan nyeri yang sangat tajam. Biasanya nyeri ini terjadi pada bagian bawah dari bagian tumit. Plantar fasciitis biasa terjadi akibat penekanan yang berlebihan maupun peregangan yang terjadi secara terus-menerus pada bagian plantar fascia di bawah tumit. Hal ini biasa terjadi dari beberapa penyebab. Yang pertama, berjalan atau berdiri yang terlalu lama. Yang kedua, aktivitas yang intens seperti berlari maupun juga melompat. Yang ketiga, biasanya memakai sepatu tanpa sol atau penyangga yang baik. Yang keempat, adalah berat badan yang berlebih, sehingga berat badan tersebut memberikan tekanan yang berlebihan pada bagian tumit. Yang terakhir, yang kelima, adalah kelainan pada bagian bentuk kaki, seperti kaki yang terlalu melengkung atau kaki yang datar atau biasa kita kenal dengan flat foot. Tapi jangan khawatir, nyeri akibat plantar fascia dapat diatasi dengan memakai sol sepatu yang tepat dan juga gerakan stretching pada bagian tumit kaki. Jadi, bila kalian merasakan gejala tersebut, jangan lupa konsultasikan diri kalian kepada dokter ortopedi. Masih ada pertanyaan? Yuk, tulis di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 5 mengenai penanganan cedera plantar fascia. Kurang lebih mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam perkataan, perbuatan, atau tata cara menangani cedera tersebut. Kami dari kelompok 5 teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.